Teh Feby aku udah scripting. Teh aku udah quantum jam. Teh aku udah afirmasi. Teh aku udah nulis, bahkan bukunya tuh udah habis 3 misalnya. Tapi realita belum berubah. Itu karena itu, Mas. Itu karena ketika kita mau tidur, kita belum dalam posisi yang lega. Kunci keistimewaan, kunci perubahan, kunci kemewahan hidupmu, itu ada di dalam nafas. Goals, hutang, pengen rumah, pengen jodoh, atau apapun itu, 5 menit sebelum tidur, sadari dalam realitas batin, itu sebetulnya semuanya udah selesai. Lalu kamu katakan dalam hati, semua goalku sudah aku terima. Ini testimoni alumni, kisah nyata, true story. Banyak banget yang ngirim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak FFP, Mas Hendra dan Ngaji Roso. Dari tanggal 23 Juni sampai sekarang, uang tidak ada habis-habisnya datang. Misalnya pun belum datang, tapi sudah dikabarin dari orang-orang yang berbeda, mau dikirim uang ke saya. Ini sebabnya saya rilis daily rutin dijalanin, dan juga stay 227 dan merubah mindset supaya uang betah di kita seperti di video TVB, yaitu uang seperti udara, seperti oksigen yang selalu ada dan tidak ada habis-habisnya. Saat semua daily walaupun belum sempurna, tambah 227 dan merubah data mindset itu juga mengaktifkan atau meng-on-kan data diri saya yang sudah berkelimpahan dan semua sudah ada tersedia dan lengkap. Saya jadi bisa meningkatkan sedekah baik yang makanan maupun sembako, amazing, jadi bisa nambah tabungan semesta. Banyak banget testimoni dan keberuntungannya lainnya, seperti terutama ini setelah ikut kelas saya jadi lebih tenang di PR bab sekolah anak. Kalau dulu yang udah kemerungsung bab ini, tapi sekarang saya tenang dan yakin dan selalu melihat dan berdatangan peluang untuk biaya masuk sekolah dan untuk anak. Ya, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Panjang banget, gila, sumpah. Iya, ini loh, Teh. Segini panjangnya. Orang satu ini nulis segitu. Masya Allah. Nanti dong bacakan, karena kalau Mas Habib yang bacakan nggak kedengeran nanti yang live TikTok. Yang lain. Oke, yang lain ya. Itu saking bahagianya dia. Ini ada testimoni batch 15. Saya Umi, Kota Sidoarjo, Teh, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat napas, kesehatan, dan atas kesempatan indah yang Allah berikan untuk bertemu dengan Teh Feby dan Mas Hendra. Mereka adalah sosok luar biasa yang dengan tulus dan ikhlas membersamai, mendampingi, dan membagikan ilmu. Semoga semua ini menjadi amal jariah yang terus mengalir sebagai ladang amal dan membawa keberkahan, sehat, bahagia, sukses, dan mulia. Amin ya robbal alamin. Pertama, dengan Teh Feby dan Mas Hendra, bukanlah suatu kebetulan. Semua ini adalah kehendak Allah. Dari gangguan kesehatan yang saya alami, justru saya dipertemukan dengan channel luar biasa, penuh hikmah dan cinta. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman mengikuti batch 15. Sebelumnya sejak November 2024, saya sudah rutin mengikuti materi-materi Teh Feby di YouTube. Materi tersebut menemani saya saat masak, merapikan rumah, bahkan saat berdandan dan membersihkan wajah. Saya tidak pernah melewatkan sesi ngaji Roso. Jujur saya sudah mengikuti banyak pembicara hebat sejak 2017, termasuk seminar Magnet Rezeki, tapi materi dari Teh Feby ini benar-benar menjadi pecah telur. Keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup saya, kisah kesehatan saya. Saat itu saya mengalami gangguan kesehatan, kaki kiri saya tiba-tiba lemes seperti terkena stroke. Meski saya tidak memiliki riwayat darah tinggi, hasil cek medis semuanya normal.
Saya sampai 2 kali masuk UGD dan hanya bisa makan bubur dalam porsi kecil. Namun dengan penuh syukur dan keyakinan setiap makan saya awali dengan bacaan Al-Fatihah ya. Setelah mengikuti materi TVB, alhamdulillah kesehatan saya kembali paripurna. Rasa takut untuk bepergian sendiri hilang. Semua kekhawatiran tentang kesehatan lenyap. Saya merasa lebih tenang, bahagia, dan penuh cinta setiap hari. Awal bergabung di batch 15, saya mendengar informasi tentang batch 15 dari YouTube. Niat langsung saya tanamkan sambil saya praktikkan Quantum Jam. Tak disangka pada Juli 2025 saya mendapat transfer 2 juta rupiah, langsung saya daftar untuk ikut batch 15 pada 13 Juli. Sebelum ikut seminar Quantum Jam, tanggal 30 Juli saya kembali mendapatkan transfer 10 juta teh. Masya Allah. Yang dari Singapura untuk DP umroh. Oh iya. Luar biasa banget, nggak sampai setelah rutin melakukan praktik harian pada 10 Juli 2025, saya mendapat transfer lagi sebesar 61 juta. Masya Allah. Untuk booking set umroh dan 50 juta Juli, lalu pelunasan umroh dan uang masuk TPQ 6 juta. Nominal besar dan juga nominal di bawah itu alhamdulillah banget. Ini adalah booking set umroh terbesar yang pernah saya terima. Biasanya hanya sekitar 3,5 sampai 5 jutaan. DP awal keajaiban terus berdatangan, kerjasama bisnis kesehatan yang prima dan kelimpahan rezeki yang bertubi-tubi banyak menawarkan kerjasama, dan ini menjadi alhamdulillah bersyukur selalu, amin, dan menjadi rutinitas harian saya. Berikut ini rutinitas yang saya juga dengan istiqomah lakukan teh. Iya. 227, sending love, bangun awal, sholat qobliyah subuh dan sedekah subuh, ya kan, zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran, terus rilis 227 nafas syukur, sending love, mendoakan 10 orang atau lebih setiap hari, Quantum James, sending love rutin, ring 1 orang-orang terdekat seperti orang tua, yang ring 2-nya anak-anak, ring 3-nya ada lingkungan yang lebih luas, sedekah harian, tabungan semesta, menata hati untuk selalu bahagia dan tersenyum setiap saat, abaikan realita, fokus pada keyakinan dan praktik rutin. Alhamdulillah di bulan Agustus kembali ada transferan besar masuk. Saya benar-benar jatuh cinta pada materi TVB karena Allah Subhanahu wa taala. Materinya mengajarkan kita untuk tenang, pasrah dan ikhlas saat kita berada dalam kondisi itu. Keajaiban demi keajaiban datang tanpa henti. Penutup teh. Ya, ini dari orang yang sama. Doa terbaik saya untuk TVB, Mas Hendra dan seluruh tim yang luar biasa. Rasanya ingin memeluk TVB dari jauh. Terima kasih sudah menjadi jalan terang untuk saya dan banyak orang lainnya. Semoga Allah selalu menjaga dan melimpahkan keberkahan untuk TVB dan keluarga besar Ngaji Roso. Amin ya robbal alamin. Umi Salama, Sidoarjo, Jatim. Terima kasih. Teteh Febi, ilmunya sangat bermanfaat dan mudah dipelajari. Alhamdulillah hidup berkelimpahan. Nah, ini luar biasa sekali. Lanjut Mas ya. Respon dulu biar direspon. Oh ya, direspon dulu. ini luar biasa sekali ini ceritanya ini. Ketika awalnya dalam ketakutan, kecemasan, kebingungan, Mas Hendra. Ketika seseorang pada akhirnya mengetahui bahwa alamiahnya dirancang sama Allah begitu sangat indah, dalam kebahagiaan dan kelimpahan, kunci berikutnya adalah ibu ini terbuka untuk menerima kelimpahan itu hadir dalam kehidupan dia. Dan dia mulai menyadari kelimpahan hadir, makanya dia sering bersyukur kan. Benar. Dia 227. Dan akhirnya Umi Salama ini juga membersamai teman-teman, membantu menolong teman-teman juga untuk rilis. Jadi kebahagiaan itu termanifest nggak hanya buat diri dia, keluarga dia, tapi dia juga memberikan tubuhnya, hidupnya untuk jadi manfaat yang banyak buat teman-teman yang lain. Itu indah sekali gitu Mas Luar Rosi. biasa banget ya. Itulah tujuan dari mengapa kita diciptakan. Mengcopy paste sifat-sifatnya Allah sebetulnya Mas Hendra. Allah sebagai energi yang satu punya sifat cinta tanpa syarat, punya sifat kasih sayang tanpa batas, punya sifat kelimpahan. Ini energi yang satu ini dia terhubung sama kita. Kita adalah percikannya. Kita adalah miniaturnya dan luar biasanya sekali.
kita dikasih kesempatan untuk juga menciptakan realitas kita sendiri. Itu adalah sebuah kemewahan yang tidak diberikan oleh makhluk manapun kecuali manusia. Kecuali manusia. Makhluk-makhluk lain nggak punya realitas potensi seperti itu. Kita adalah arsitek hidup diri kita sendiri. Kita adalah perancang diri kita sendiri, hidup mau seperti apa. Lewat apa itu terjadi? Lewat kesadaran. Kesadaran akan apa? Lihat realitanya. Kesadaran terhadap identitas lama kah atau identitas baru. Ketika Umi Salama kembali terbuka melihat siapa diri dia, kembali terbuka melihat bahwa diri dia udah dalam kelimpahan tanpa batas, dan dia mensyukuri terus, dan dia bergetar terus itu dalam getaran penuh syukur, getaran penuh syukur, getaran penuh syukur. Seperti yang tadi sore kita udah bahas di awal, tubuh manusia dia pemancar sekaligus receiver ya. Ketika dia selalu memancarkan terima kasih, kasih sayang, cinta kasih, rasa syukur, ya kita udah bisa baca feedback berikutnya dalam kehidupan dia seperti apa. Kebaca nggak Mas Rozi? Kebaca, pasti kita menerima kan? Betul, menerima sebagaimana yang dipancarkan sama tubuh. Jadi Mas Hendra teorinya sederhana sekali Mas Hendra. Kalaupun seseorang itu udah ikut kelas ini, udah ikut kelas itu, udah 15-20 kelas dia lakukan, dia jalanin, tapi jika dia tidak pernah terbuka untuk menyadari bahwa sejatinya diri dia itu sudah lengkap sempurna dalam kebahagiaan dan kelimpahan, ini mental semua Mas. Kelas-kelas itu mental semua Mas. Scripting mental Mas. Mungkin kejadian, tapi ujungnya capek. Mungkin kejadian, tapi ujungnya lelah. Pernah kan ada sebuah fenomena yang hampir kebanyakan lah kita. Ketika dia sulit dalam kekurangan lah, latar belakang kekurangan ini mendominasi diri dia, lalu dia berkata, lihat aja ya, nanti kalau aku sukses, aku akan membuktikan kepada semua orang. Jadi latar belakang realitas suksesnya adalah dasar kekurangan dan rasa dendam. Pondasinya salah. Teman-teman yang saat ini live, ada nggak yang punya pengalaman itu? Bahwa latar belakang kesuksesannya adalah pengen ngebuktiin aku sama mantanku, aku bisa sukses. Ingin pengakuan aku lebih kuat. Nah, masih ada wanting to be approval, masih ada pengen di aku mampu, aku bisa. Ini banyak terjadi di alumni yang private Mas, karena kalau private itu kan one on one ya Mas Hendra. Jadi bisa curhat. Jadi 1 jam pertama itu sesi mereka cerita sama aku dan aku nyiapin kupingku untuk mendengarkan. Kalau private online itu berapa jam sih? 3 jam? Kalau online itu 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah lah durasinya. Karena apa? Karena 45 menit di awal teman-teman aku izinkan untuk bercerita, aku mendengarkan dengan penuh. Dan kita lihat akar masalah dia ada di mana, itu aku mulai buat sketsa Mas. Aku buat bagan sketsa. Gambaran realita ini terjadi, dia datangnya dari mana, ambil flashback masa lalu, udah lihat keluar tuh peta, di 45 menit tuh keluar tuh petanya. Dia jadi bisa lihat, oh ternyata aku ditipu, aku dihianati, bukan dari luar ya sebabnya. Tapi dari dalam ya. Dari pantulan dalam. Di situ kesadaran mulai keluar. Aku udah nggak lagi nyalahin orang. Ibarat Mas Rozi di sini cermin ya. Mas Rozi bercermin, rambut Mas Rozi berantakan. Pada saat, ya kok gini sih realitanya, pantulan cerminnya kok berantakan. Ya memang dalamnya gitu. Yang harus Mas Rozi lakukan ngelapin kaca atau nyisir? Nyisir lah. Nyisir. Kebanyakan teman-teman kan enggak. Kebanyakan teman-teman ngeblame keluar, kamu yang salah, kamu harus berubah. Itu bakal capek. Kenapa? Ketika kamu ngelapin kaca walaupun pakai kanebo yang harganya 1 juta, pas udah selesai tetap aja rambut lo berantakan. Bener nggak? Bener. Capek. Itu yang terjadi sama kebanyakan kita termasuk aku 2019 lalu. Ketika kamu tidak menyadari untuk kembali ke alamiahnya kamu, lelah, capek Mas Hendra. Capek. Jadi ada nggak teman-teman di sini yang masih merasakan dalam satu rasa, TVB aku udah scripting,
Teh aku udah kuantum jam. Teh aku udah afirmasi. Teh aku udah nulis bahkan bukunya tuh udah habis 3 misalnya. Tapi realita belum berubah. Itu karena itu, Mas. Itu karena ketika kita mau tidur, kita belum dalam posisi yang lega. Semuanya udah diatur. Dalam kesadaran kita menyadari alamnya. Aku kan memang, aku akan sampai ke titik tujuan itu. Itu penting sekali. Kesadaran untuk menyadari bahwa fitrahku tuh sebetulnya bahagia berkelimpahan kok gitu. Ketika rasa-rasa nggak nyaman masih ada, kan ada metode tiara. Ya kan? Ada metode tiara. Metode tiara apa sih? Simple banget. Ketika tumpukannya tebal versi teman-teman, nggak ada yang tebal lah. Di Quantum Enlightenment nanti diceritain. Kuncinya cuma menyadari rasa itu ada, Mas Hendra. Setelah itu, terima dengan keikhlasan, tubuhmu menjadi ruang suci untuk semua spektrum rasa mau lewat. Karena defaultnya memang Mas Rozi, aku, Mas Hendra, ya defaultnya memang harus merasakan semua spektrum rasa. Bener nggak? Kira-kira kalau Mas Hendra nggak ngalamin kepedihan pada saat kecil dia jualan koran, papahnya kebetulan dipanggil duluan, dia harus bener-bener hidup di pesantren jauh dari keluarga untuk sukses, dia ngejalanin sholat dan sebagainya, tahajud dan sebagainya, mengalami luka, mengalami sedih. Kira-kira ada nggak sosok Mas Hendra yang sekarang dan Mas Rozi yang sekarang yang punya kepekaan untuk ngaji rasa peduli? Nggak akan ada. Itu sebabnya tubuh kita diizinkan untuk merasakan semua spektrum rasa itu. Untuk apa? Untuk pondasimu kuat gitu. Nggak akan ada Feby yang sekarang yang mau mendengarkan teman-teman, yang kalau ketemu teman-teman bawaannya pengen meluk. Kalau aku nggak ngerasain prihatin saat kecil, nggak akan ada aku yang sekarang. Jadi Mas Hendra, teman-teman semua, ketika teman-teman masih dalam situasi yang terpuruk, putus asa, jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri. Ada Mas Rozi, ada Mas Hendra, ada Mas Habib, ada aku, ada tim Abundant Revolution yang akan mendelivery YouTube video secara free. Menemani teman-teman, jangan pernah merasa sendiri. Kita satu keluarga. Mau alumni atau bukan alumni deh Mas, udah pokoknya keluarga deh. Mau alumni bukan alumni, enggak lah, itu cuma labeling aja udah. Cuma labeling istilahnya. Mas Hendra pergi ke beberapa kota untuk teteh, ada nggak alumni yang testimoni untuk hanya menceritakan insight di balik cerita manifestnya alumni, apa sih yang mereka praktekkan untuk memberikan buahnya ke teman-teman. Itu apakah bukan ketulusan? Buat aku itu gila sih. Jalan-jalan ke semua kota. Benar. Untuk mewawancara itu luar biasa sih. Sekali berangkat habis 25 juta. Iya, nggak sedikit loh dia berangkat, belum ini itu. Tapi kalau nggak ada rasa cinta yang besar mengalir di tubuh dia, ini nggak akan terjadi. Jadi, iya. Jadi teman-teman sekali lagi, nggak ada alumni, non-alumni, nggak ada. Abundant Revolution tanggal 25 April 2026 dipersembahkan untuk umum. Jadi teman-teman boleh datang dan rasakan vibrasi yang luar biasa. Oke. Ada pakar vibrasi di sana, luar biasa. Dan itu ada buku-bukunya. Ya. Kan istimewa ya. Sangat istimewa. Bukunya itu tebal. Jadi Mas Hendra, ini aku mau cerita bocoran dikit ya buat Mas Arif RH. Halo. Pada saat Harley-ku masih nyangkut, itu tahun 2017 apa 2018, buku itu udah ada. Buku Mas Arif itu udah ada. Makanya dirimu sangat merekomendasikan bukunya itu. Yes. Nanti teman-teman yang reuni ada tuh buku-bukunya. Ada ya Mas? Iya. Sediain ya Mas ya. Iya. Itu salah satu buku paling aha dari versi aku ya. Jadi di saat Harley-ku belum balik ke aku ketemu buku itu, aku lihat, dan saat itu aku the power of whispering. Aku ngelihat wajah Mas Arif RH. Lalu aku bilang, suatu saat ketemu nih sama ini orang. Ketemu sama Sunan Kaliurang.
Bukan kali jaga, Suatu saat kali urang. ketemu nih sama yang nulis buku gitu. Aku beli bukunya loh 2019 lalu, Mas Arief. Ada buku baru lagi juga yang di teman-teman Reoni, nanti ada bisa beli di sana. Ya, teman-teman, aduh seru banget ya kalau ngobrolin vibrasi, nggak ada Iya. habisnya. Ini boleh saya baca lagi teh? Oh, silakan. Pesan dari teman. Kamu seneng ya baca-baca kayak gitu? Iya, ini Merasakan. karena kan Bahagia. motivasi juga ini Mas sebenarnya Mas. Motivasi karena ini sudah real kejadian gitu loh teh. Setelah Istrimu mengikuti. senang sama Teh Febi juga kan? Serius. Dia pengen ketemu sebenarnya. Nanti di Surabaya. Surabaya insya ya, Allah. kita ketemu ya. Boleh. Assalamualaikum Teh Febi, apa kabar? Baik. Senang lihat Teh Febi di Mekah saat ini. Saya cuma mau share aja Teh, segitu hebat sending love. 2 kali saya sending orang tua saya yang udah meninggal. 2 kali itu juga mereka datang di mimpi aku. Alhamdulillah. Keren nih. Padahal dari dulu pengen mereka datang di mimpi karena rasa kangen, tapi nggak pernah dimimpiin. Malah waktu pertama setelah ikut kelas batch 15 saya sending love. Ini semua keluarga saya yang sudah meninggal seperti abah saya, umi saya, kakak saya, terus suami saya. Besok malamnya itu mereka semua datang di mimpi saya teh. Masya Allah. Aku bilang ya Allah, apa ini karena sending love? Iya, betul. Aku bersyukur bisa ketemu pelajaran bermanfaat ini dari Ngaji Roso, khususnya Teh Febi dan Mas Hendra. Semoga selalu memberi manfaat untuk semua orang. Amin ya robbal alamin. Nah, yang kedua ini ada lagi dari siapa ini? Oh masih kayaknya ya. Oh beda. Assalamualaikum, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dengan izin Allah telah mempertemukan saya dengan Teh Febi meski hanya via online. Iya, iya. Saya ikut Abundant Revolution batch 15 tanggal 13 Juli 2025. Tepat sebulan yang lalu pas malam itu saya quantum jam untuk 11 kamar kos saya yang saya baru punya usaha kos teh Oh, oke. yang sudah saya promokan dari bulan April, Iya. Mei, Juni baru ada yang booking 3 kamar. Oh, baru 3. Susah banget cari penghuni. Nah, saya kan quantum jam malam tanggal 3 Juli 2025. Besoknya ada yang booking 2 lagi, bahkan tanpa survei. Masya Allah. Langsung spontan booking. katanya. Iya, iya. Terus besoknya lagi teh nggak sampai seminggu 9 kamar terbooking, bahkan di akhir Juli ini sudah penuh 11 kamar. Ada yang booking dengan mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Teh Febi, Mas Hendra dan semua yang telah membimbing saya untuk 30 hari daily routine. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. The power of daily routine. Iya, habit Mas itu soalnya. Teh happy banget hasil quantum jam. Anakku dapat full beasiswa di BINUS. Binus, Iya, oke. iya. Nangis teh saking bahagianya. Masya Allah. Lagi ada nafas syukur sending love ke ring 1, ring 2-nya ke Teteh, Mas Hendra, Kang Abu dan Pak Wayan. Iya. Sending love ke karyawan dan semesta teh. Iya. Malamnya quantum jam beberapa waktu lalu sempat khawatir kira-kira berhasil nggak ya. Iya. Tapi setelah podcast sama Mas Hendra ngerasa happy banget, terus tak lepasin semuanya teh. Betul. Dan ternyata bener kelimpahan sudah tersedia. Iya. Lanjut, seru ini. Masya Allah. Seneng Ada batch 14 Erik. banget. Ya. Assalamualaikum Teh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Teh Febi, Mas Hendra atas ilmunya. Saya bersyukur sekali sudah dipertemukan dengan Ngaji Roso. Setelah ikut kelas sekarang saya hidup selalu tenang, bahagia. Dan bahagia setiap ada layer-layer selalu saya praktek, rilis dan hasilnya Masya Allah tenang, damai. Kemudian kabar yang kedua, sekarang pendapatan saya meningkat. Setiap hari order tambah deras dengan laris, alhamdulillah. Allah baik banget dan saya yakin goal 2 saya insya Allah pasti akan tertata rapi seperti yang saya impikan. Terima kasih Teh Febi. Masya Allah. Testimoni batch 14 semua terjadi satu bersatu setelah jalani 30 Daily routine. Ya. Masya Allah. Respon dulu deh. Kuncinya adalah di sebuah keputusan batin untuk
identitas lama selesai. Nah, ketika identitas lama selesai, masuk ke identitas alamiahnya kamu yang sedari awal kamu adalah itu, menselaraskan itu, Mas, itu pakai 30 hari daily rutin. 30 hari daily rutin. Kan ini kan ada identitas lama nih, kan bertahun-tahun identitas lamanya. Dari 0 tahun sampai umur yang terakhir lah 40 Saat tahun. ini ya, misalnya. Iya, kan itu kan udah mengakar banget tuh. Nah, ini buat pada akhirnya berpindah dari identitas lama ke identitas baru. Jembatannya adalah 30 hari daily rutin gitu. Ketika dari yang lama nggak bisa langsung tiba-tiba ke identitas baru karena tubuhnya kan masih ada data lama. Iya. Nah, perlu diingat di sini sama teman-teman, TVB kan aku udah identitas lama udah off nih, identitas baru on. Ya dia prosesnya itu kan tetap harus ada adaptasi. Maksudnya gimana? Pikiran-pikiran kita tuh Mas Hendra biasanya masih suka keluar-keluar tuh, Mas. Ih, kamu nggak bisa, itu nggak mungkin, susah. Nah, semua pikiran-pikiran yang keluar, yang mengkerdilkan kamu, yang melemahkan kamu, itu masih gambaran dari warna identitas lama yang narik-narik kamu untuk balik lagi ke situ. Makanya dibutuhkan craft method. Craft method itu sebetulnya C-nya kan ada canceling, R-nya itu ada replace, jadi di-cancel, diganti identitas baru. Nah, itu perlu dilakukan di dalam 30 hari daily rutin itu. Jadi, yang terpenting itu sebetulnya kalau peristiwa itu hanya sebuah notifikasi Allah dan semesta kayak pengen ngobrol sama Mas Hendra, sama Mas Rozi. Ketika ada situasi uang kamu diambil orang, kamu melihat realitas itu dalam situasi yang, iya aku kesal, aku benci, aku kecewa. Itu artinya orang itu sebagai tukang pos. Sang pembawa pesan. Pesannya apa? Mas Rozi ngerasain apa? Aku kesel teh. Itu pesannya. Allah sama semesta kayak lagi pengen ngomong. Nih lewat orang ini aku mau kasih tahu. Ada yang belum selesai di tubuhmu, judulnya kesel. Beresin. Karena ini yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahan kamu mau masuk hadir dalam kehidupan kamu. Kamu lagi nggak selaras sama kebahagiaan dan kelimpahan alamiahnya kamu. Jadi kalau mau jujur Mas Hendra, sebetulnya kita bersyukur loh sama para tukang pos. Karena lewat mereka lah spiritual awakening kita jadi. Gitu. Benar. Lewat mereka lah kesadaran itu muncul. Lewat sedihmu, lewat cemasmu, lewat lukamu. Itu adalah pintu kamu bertemu dengan Allah dengan cara bertemu yang sebenar-benarnya. Bahwa Allah nggak jauh, Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Sedekat nafas kita, dan kita bisa rasakan itu pada saat kita sadar dikala kita bernafas. Di titik kita bernafas dengan sadar, tarik nafas, rasakan ada kehidupan kan di dalam nafas, bener nggak sih? Tanda kita hidup apa sih Mas Rozi? Nafas, masih bisa nafas. Kan selama ini kita nggak pernah mensyukuri nafas, Mas Hendra. Napas aja, bener nggak? Bangun tidur napas aja. Nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu bahwa kunci keistimewaan, kunci perubahan, kunci kemewahan hidupmu itu ada di dalam nafas. Ada di titik kamu menyadari nafas. Karena di titik kamu menyadari nafas itu adalah jembatan, Mas Hendra. Jembatan penghubung. Penghubung antara apa? Antara yang tanpa batas yang ada di dalam diri kamu dengan yang tanpa batas di luar tubuh kamu. Terkoneksi jembatan pintunya ini lewat napas. Napas juga menjadi jembatan penghubung. Penghubung atas apa? Atas dirimu dengan yang menciptakanmu. Jadi napas ini itu kalau kata Bluetooth sama Wi-Fi, kalau kita mau browsing kan kita harus terkoneksi sama Wi-Fi ya. Untuk internet kita langsung bisa dapat apa aja tuh di internet. Mau tahu wisata Amerika apa aja, tinggal connecting, Bluetooth nyambung, koneksi internet nyambung, dapat kita semua informasi. Di internet ini tanpa batas kan informasi apa aja yang kita mau dapetin. Tapi kalau koneksi Wi-Fi-nya Mas Rozi nggak nyambung, kira-kira bisa dapat nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa.
Itulah sadar nafas syukur. Di titik diri kamu menyadari, oh ternyata aku terkoneksi ya sama kecerdasan semesta tanpa batas. Itulah esensi sadar nafas syukur. Kamu memahami ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar, dan kamu ada di dalam yang tanpa batas itu. Di titik kamu menyadari itu, di titik kamu terkoneksi bahwa aku bagian dari yang tanpa batas ini loh. Di situ masalah selesai, Mas Hendra. Di situ jalan keluar terbuka. Di situ masalah terurai. Di situ cerita hutangmu terbuka jalan keluarnya di ranah batin. Oke. Jadi ketika di ranah batin sudah terbuka, jangan di-cancel lagi sama Mas Rozi. Kayaknya nggak bisa, kayaknya susah, itu sama dengan Nggak boleh ya. cancel. Berprasangka seperti itu nggak Betul. boleh. Balik lagi aja ke cerita awal, bahwa sejatinya sebetulnya kelimpahan tanpa batas sudah terpasang di DNA tubuhmu, di 40 triliun sel yang ada di dalam tubuhmu. Teman-teman semua nih yang lagi live saat ini, boleh coba browsing di internet, Google, sel tubuh manusia jumlahnya berapa banyak. Coba Mas Habib kasih tahu teman-teman. Kita Google ya teman-teman yuk, di dalam tubuh manusia sel tubuhnya itu berapa banyak. Berarti kita harus sadari ya bahwa kita itu dari nol itu kita sudah kaya ya. Betul. We are rich. Iya, sedari awal. Sedari awal. Jadi pas lahir Mas Rozi itu udah kaya sebetulnya. Potensi kekayaannya itu udah tersimpan di dalam tubuhmu. Tapi bentuknya semua. Masih medan kuantum, masih potensi, masih partikel-partikel energi. Dan semua orang sama. Sama, ya? Semua orang sama, sama persis. Nah, pertanyaannya kan gini Mas Hendra, gimana caranya TVB yang dari partikel jadi realita kan gitu? Ya itu dia yang mau kita bagi nanti. Ada di bab 1, bab 2, bab 3. Urutannya tuh ada di ruang kesadaranmu melihat siapa dirimu, identitasmu, kesadaranmu lah yang mewujudkan realitamu. Oke, keren banget, Masya keren Allah. banget. Ini sangat luar biasa ilmunya ini. Bisa dipelajari siapapun Mas ya. Pokoknya datang aja ikut kelas kita, pastilah. Nggak perlu ikut kelas juga bisa kok Mas Hendra. Bisa, banyak kok video free-nya, banyak. Kalau teman-teman cerdas itu kan, dari pengakuan testimoni itu sebenarnya udah ketemu semua. Gitu. Iya. Cuman kan ada orang itu yang merasa lebih maju, lebih layak ketika kemudian ikut acara langsung. Gitu. Jadi kalau kenyamanan aja masing-masing. Betul. Ya. Nggak harus ikut kelas, nggak. Aku dan Mas Hendra hanya punya tugas misi jiwa nih untuk menyampaikan teman-teman semua naturalmu itu adalah kebahagiaan dan kelimpahan. Teman-teman semua naturalmu itu adalah kaya tanpa batas sebetulnya. Biar teman-teman nggak alergi gitu loh Mas. Mendengar kata kaya dan kelimpahan seakan nggak layak, padahal itu naturalnya dia, alamiahnya dia. Jadi biasa aja, itu kan natural kamu gitu. Itu yang aku sama Mas Hendra kayak punya misi yang sama untuk menceritakan ini kepada sebanyak-banyaknya teman-teman. Makanya dedikasi kita nanti dalam 1 minggu, hari Selasa itu ada Zoom testimoni ya Mas, dan hari Kamisnya itu dari 1 testimoni kita bedah ya Mas. Bagaimana ini bisa terjadi, manifestnya pola seperti apakah yang terjadi pada teman-teman yang sudah manifest. Wah itu indah sekali. Kita baca lagi yuk. Seru ini, seneng aku baca sambil nunggu sahur ya. Sambil nunggu sahur. Ya silakan Mas Rozi. Dan teman-teman boleh sih yang mau misalnya dia punya akun YouTube kan. Terus kemudian mau jadi affiliate kelas, mau re-upload, itu nanti silakan hubungi Mas Habib. Kita pakai pendekatan bukan scarcity ekonomi tapi abundant ekonomi. Iya. Mantap. Boleh dibagikan. Jadi clipper ya Mas? Iya. Sip. Ini ada Mbak Eva, batch 15. Assalamualaikum TVB, apa kabar? Senang lihat TVB di... Oh ini sudah ya? Sama ini ya? Oh ada Mbak Wiwin, sama juga, batch 15. Masya Allah, tabarakallah, dengan izin Allah telah mempertemukan saya dengan TVB meski hanya via online. Ya. Teh, saya ikut Abundant Revolution batch 15 tanggal 3 Juli 2025. Tepat sebulan yang lalu, pas malam itu saya quantum jam untuk 11. Oh ini sudah juga. Iya.
Banyak banget mas. Masya Nah Allah. ini keren nih. Santi Malang batch 7 ya. Lulus ujian TPKS di Digital Business Innovation BINUS Malang. Masya Ini yang tadi Allah. juga kayaknya Ya. anaknya yang tadi ya. Terus ini ada lagi siapa ini? Soiri Ananta. Ya. Soiri Ananta. Assalamualaikum. Teh Feby, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, satu persatu hutang saya lunas. Hari ini saya bisa lunasi hutang saya 100 juta. Alhamdulillah. Ya. Saya selalu melakukan nafas syukur, quantum jam, sending love, malam mau tidur, Ya. dan setelah bangun tidur, alhamdulillah saya selalu diberi kemudahan. Kemarin anak saya mau ujian sempro skripsi, saya lakukan sending love malam, pagi hari sama siang hari pada dosen pembimbingnya. Ya. Saya minta anak saya bisa di ACC tanpa revisi, tanpa banyak pertanyaan. Betul teh, sebelum ujian sempro dosennya bilang ke anak saya, sudah percaya sama kamu mas. Enak banget deh. Iya. Itu dosen langsung tanda tangan ACC saja. Terima kasih Teh Feby. Masya Allah, itu kekuatan asumsi itu mas. Ini ada lagi siapa ini? Warta Wijaya batch 12. Saya masih bolong-bolong yang daily rutin, tapi Iya, alhamdulillah apa-apa. utang saya sebagian dibayarkan oleh saudara saya. Bolong-bolong aja dibayar. Senilai 700 juta teh. Masya Allah, 700 Bib. Terima kasih Teh Feby, ilmu-ilmunya bermanfaat. Rilis kadang-kadang bolong teh, tapi nafas sadar syukur walaupun males saya lawan terus teh. Mantap Bib. Yang alarm Mantap. per jam sebisa mungkin saya jalanin walaupun tidak setiap jam. Ya, Ini keren-keren banget nih teh. Masya Allah. Terus ada lagi batch 7 Mbak Eka, alhamdulillah Quantum Jam merasakan margin jualan dapat 10 juta. Masuk rekening hari ini. Masya Allah. Ada transfer masuk barang dan keuntungan 10.300. 10.300.000. Terima Iya. kasih Teh Feby tercinta buat kami. Teh Feby, saya lagi jualan. Kantor temen di mana ini? Ini kepotong juga ya. Ini banyak banget teh. Aduh Masya Allah mas, betul. Ada Mbak Ulfa juga. Iya. Ini makasih Teh Feby ilmunya, orderan untuk bulan Agustus aja alhamdulillah udah nganterin sampai ada yang udah nge-DP 10 juta padahal saya sering ada yang lupa Iya. prakteknya, Iya. kebablasan tidur karena jam-jam 11 malam baru selesai nyiapin untuk besoknya. Bangun jam 2.30. Bener ya Teh, ternyata ketenangan batin bisa mendatangkan rezeki. Iya, betul. Sampai kadang ditolak karena kita sudah bener-bener lelah. Saking banyaknya mungkin Teh Iya, ya. lelah gitu ujungnya. Satu minggu ini full order Teh. Masya Bagaimana Allah. kalau saya bener-bener rutin praktek yang 30 hari itu, sepertinya saya mandi uang. Masya Allah Bib. Mandi uang Oke, gitu kita katanya, Bib. bacain lagi ya. Ini ada Allahu Akbar. Pak Warta tadi. Terus ini ada juga siapa ini, Mbak Vina. Alhamdulillah, Maha baik Allah, anak saya diterima masuk sekolah. Tujuannya yang daftar 600-an, yang diterima 200-an. Iya. Salam buat Teh Feby ya Mas, ilmunya keren, Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Saya belum ikut kelas manifestasinya. Belum ikut kelas udah manifest gitu Iya, ya? belum. Banyak betul. Sudah goal semua. Quantum Masya Jam Allah. 10 juta dapat 20 juta. Iya. Anak keluarga usaha jos semua. Terima kasih banyak Teh Feby beserta tim Lope-Lope. Jadi, luar biasa semua ini. Akbar, Masya Allah. Nah, kabar-kabar ini kabar-kabar indah semua ya Teh ya. Bulan puasa ini. Iya, aduh bahagia mas. Ada lagi Mbak Atika batch 12. Assalamualaikum Teh, I love you dan saudaraku batch 12. Alhamdulillah Ika baru sekali manifest 10 juta Iya. lebih dan bisa ngelunasin hutang-hutangku. Sekarang pengen manifest 10 juta lebih lagi buat bayar sekolah anak-anak. Kebetulan anakku 6 laki-laki, 4 perempuan, 2 masih sekolah. Semua perlu biaya yang besar. PR ku harus sering-sering rilis lagi 1 jam sekali seperti yang
Ika lakukan di awal, doain ya Teh. Ya. Dan saudaraku batch 12, apa-apa yang diinginkan cepat dikabulkan, amin. Amin. Oke, keren. Respon Teh? Oh, Masya Allah. Seneng bacanya kalau kabar-kabar baik kayak gitu. Iya, betul sekali. Jadi gini Mas Hendra, peran komitmen dari tim Abundant Revolution itu ada Mas Hendra, ada aku, ada tim ya, ada tim Abundant Revolution untuk membersamai. Inilah yang membuat pecahnya manifest yang berkelanjutan sama teman-teman. Jadi ini korelasi dari semua sisi nih dari teman-teman. Sebuah rumah baru, rumah kesadaran yang tidak membeda-bedakan di antara kita. Nggak ada yang lebih dari yang lain dan tidak merasa ada yang eksklusif dari satu dengan yang lain, baik penyampai materi ataupun teman-teman. Ini penting sekali. Kontinuitas. Tidak hanya setelah kelas selesai dadah. Karena itu tidak akan membuahkan realita yang berkesinambungan. Karena kenyataannya ketika saat ini kita manifest, ketika saat ini kita tenang, berikutnya fluktuasi kehidupan kan ada turunan kan, ada tanjakan, ada turunan, emang itulah realitanya. Disitulah dibutuhkan kebersamaan kita. Nah, yang membedakan warna antara Abundant Revolution dengan yang lain, itu adalah kesinambungan yang berkelanjutan. Ya. Ada WhatsApp group yang Mas Hendra selalu dengan tim Abundant Revolution mengirimkan testimoni dan kita share ke teman-teman. Begitupun kalau kita ada wawancara, ada insight terbaru, kita share juga. Belum lagi kalau seandainya ada Abundant Revolution, reuni dan lain-lain, kita pasti selalu share. Belum lagi kekompakan dari para alumni yang dengan kesadaran luar biasa membantu teman-temannya satu sama lain. Iya, benar-benar. Nah, habit ini memang sama Mas Hendra sama aku dialirkan dalam bentuk, biasanya aku gini Mas, kalau misalnya ada yang testimoni nih, Teh Feby aku udah lunas utang 700 juta, Teh alhamdulillah aku seneng. Suka ada tuh Mas yang ngomong gini, maaf Teh Feby, aku harus bayar apa ke Teh Feby? Apa yang harus aku bayar? Minta nomor rekening Teh. Ada tuh Mas yang begitu. Aku jawab apa Mas? Bayarnya pakai pay it forward boleh nggak? Alirkan lagi cerita bahagia kamu selesai lunas utang ini. Ceritakan kembali, pay it forward. Bayar ini dengan mengalirkan kebaikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu sayang. Itulah yang dilakukan sama alumni. Jadi satu alumni manifest, dia ceritain ke kakaknya, dia ceritain ke suaminya, dia ceritain ke anaknya, dia ceritain ke tetangganya, dia ceritain ke sahabatnya. Sehingga satu orang berbuat baik, dia menduplikasi ke dua orang. Dua orang ini terjadi lagi menduplikasi. Dua orang ini lalu itu jadi bola salju testimoni seperti ini. Ya. Kunci dari manifestasi yang terjadi sama teman-teman semua ini sebetulnya polanya bisa dibaca Mas Hendra. Ketika di titik dia tidak memaksa semesta untuk cepat-cepat mewujudkan keinginannya, nggak ngatur-ngatur, nggak maksa. Di titik tubuh dia tuh yang, aku percaya, aku lepaskan sedihku, takutku, aku tidak menggenggam. Lalu ada goal, aku nggak pegangin, percaya orang sedari awal udah ada, lepasin aja. Di titik melepas, pasrah, kosong, dan mengizinkan kekuatan tanpa batas ini mengatur hidupnya. Itulah titik manifestasi yang paling natural dan seru terjadi. Tapi saya juga punya cerita, Teh, yang tadi saya lupa Mas udah cerita. Yang ibu-ibu yang di mana Mojokerto itu, dia itu sebenarnya broken home. Oke. Jadi dia itu suaminya digondol sama orang lain, serius. Diambil gitu. Mas Habib saksinya ini cerita langsung. Oke, terus gimana? Jadi dia tuh saking jengkelnya sampai pernah itu maki-maki lah apalah. Jadi kayak musuh dan doa dari dirinya itu doa buruk semua dengan dia. Ya. Nah, sampai anak pun itu susah mau ketemu ayahnya, bapak atau ibunya itu pasti dipetak-petak kan. Ya. Akhirnya ketemu Teh Feby di channel Ngaji Roso. Belajar, akhirnya bisa memaafkan, malah mendoakan kan, sending gitu ya, love, sending love. Nah, setelah itu ibunya cerita,
saya tuh kaget, saya tuh bisa pelukan sama mantan orang yang ngerebut suami saya gitu loh. Masya Allah, keren amat. Bahkan anakku tuh kadang-kadang nempel sama dia akhirnya. Jadi nggak ada seolah nggak ada masalah gitu loh. Udah di-cut gitu loh. Rasanya udah selesai gitu ya. Dan membiarkan anaknya mau silaturahim ke sana, mau sama ibu sambungnya silahkan. Jadi nggak ada masalah lagi, dan ibunya juga merasakan kenyamanan, ketenangan, dan akhirnya datanglah yang namanya berkelimpahan, entah itu secara kesehatan dan finansial kan gitu. Itu luar biasa Mas Habib ya, kita sampai malam di sana. Masya Allah. Cerita story teman-teman itu memang luar biasa. Bahkan ada cerita lucu Mas Hendra. Mbak Lela WhatsApp aku, Teh Febi ada jadwal kosong kapan buat yang offline ataupun yang online? Oh, tanggal ini. Tibalah waktunya kelas online waktu itu. Ini cerita online. Pada saat kan biasa nih kalau pada saat online itu kan aku menyediakan waktu 45 menit mereka bercerita tentang ada lapisan endapan emosi terus ada realita apa yang mereka masih tersiksakan itu. Lalu aku cek, sedih masih ada nggak? Dia bilang nggak ada. Putus asa nggak ada. Cemas nggak ada. Khawatir nggak ada. Bingung nggak ada. Takut nggak ada. Marah nggak ada. Nggak ada semua, Mas. Kan aku bingung. Maksudnya, hah? Kalau ini nggak ada semua, kenapa ngambil kelas privat? Jawabannya apa coba? Aku udah praktekin ini semua jauh sebelum aku ikut kelas. Jadi ceritaku sebetulnya udah selesai. Oke. Aku cuma mau bilang terima kasih. Keren. Sama Ngaji Roso, sama tim. Udah merubah hidupku, kata dia. Aku udah selesai, Teteh. Aku udah mengerti kuncinya. Cuma 2, kata dia. Bersyukur dan mengikhlaskan. Iya. Menerima. Aku muter-muter di situ aja, Teh. Jadi kelas privatnya nggak ada pembahasan. Nggak ada pembahasan, Mas. Itu aku kayak pengen nelfon Hendra saat itu, pengen ngomong, Ndra, semangat ya, Ndra. Ada lagi yang offline, sama Lela juga tuh yang drop. Offline, dia dari luar kota, sengaja terbang jauh datang, Mas. Pas ketemu, dia cuma mau bilang gini, sama tuh lapisan emosi nggak ada semua. Aku kan bingung, ini offline kan angkanya kita tahu ya berapa, Mas. Dia cuma bilang gini, Teteh aku mau bilang terima kasih, kuantum jam aku melampaui angka offline ini. Jadi aku terbang jauh-jauh cuma mau bilang titip terima kasih buat Mas Hendra, tim Ngaji Roso dan Teteh. Iya. Cuma mau itu aja, Teh, aku nggak mau yang lain. Karena beban aku sudah terilis semua. Sudah selesai semua. Udah selesai semua. Itu yang membuat aku kayak, aduh, Mas Hendra, tim Ngaji Roso, Mas Rozi, Mas Habib, sehat-sehat ya. Amin. Tatan juga sehat-sehat biar bisa Allahu Akbar. menjadi corong ya buat teman-teman semuanya gitu. Ini luar biasa banget. Udah sih. Oh, 1-2 pertanyaan dari teman-teman, Beb. Barangkali ada yang mau tanya-tanya gitu, Beb. Silakan Teh, kasih tahu yang ada teman-teman. Oh ya, teman-teman semua yang mau ada pertanyaan boleh ya chat di WhatsApp. Di inbox live di live TikTok Ngaji Roso. Ya, tadi tuh kita udah bocorin tuh yang 3 hal sebelum tidur. Mas Habib nanti praktekin ya. Nanti praktek Takut bareng, lupa. Yang nomor 3 tadi banyak yang nanyain. Oh, oke. Ulang lagi ya. Boleh. Ulang lagi ya. 5 menit sebelum tidur. 1. Yang pertama. Ketika kamu ada goals hutang, pengen rumah, pengen jodoh atau apapun itu, 5 menit sebelum tidur, 1, sadari dalam realitas batin itu sebetulnya semuanya udah selesai. Lalu kamu katakan dalam hati, semua goalku sudah aku terima. Tarik napas dan lepaskan kelegaan, semua sudah diurus sama semesta tanpa batas. Tarik napas lagi, lalu katakan, sudah selesai. Tarik napas, sempurna. Itu 1, ya.
Katakan ini sudah selesai, sudah aku terima, sempurna. Itu satu. Ketika udah plong, kosong, lega, lalu isi identitas barumu. Yang nomor 2. Nomor 2, isi identitas barumu. Katakan begini. Terima kasih ya Allah yang Maha Baik. Aku sudah di dalam kehidupan finansial yang aman. Oke. Aku sudah berkelimpahan. Finansialku sudah aman, semuanya terpenuhi. Sudah diatur. Dalam kepercayaan yang penuh, sudah diatur sama kelimpahan tanpa batas. Jadi yang kedua, isi dengan identitas barumu. Aku yang bahagia dan berkelimpahan, finansialku sudah selesai. Aman. Jadi tidurlah dengan rasa plong, lega, yang seakan-akan ini kayak nggak ada beban gitu. Enteng gitu. Enteng. Kita percaya bahwa semuanya udah diatur di ranah batin medan kuantum. Itu yang kedua. Yang ketiga, tutup dengan jangkar realita. Harus ada jangkar realita. Jangkar realitanya, tangan kamu menyentuh sesuatu, entah itu cincin, entah itu jam, entah itu tubuhmu sendiri. Kalau tanya TVB pakai jangkar realita 5 menit mau tidur apa? Aku selalu megang cincin ini. Pegang kunci mobil aja, Bib? Kunci mobil boleh, tapi jam atau whatever akan mau tidur. Kalau aku ya udah yang menempel di badan aja. Aku gini, nih, merasakan yang tadi yang pertama itu sudah betul-betul terjadi tuh rasanya gimana. Jadi pada saat aku pegang ini, aku cuma, ya Allah, misal ya, aduh ya Allah, utang udah lunas, makasih. Mobil udah ada, makasih. Semuanya udah terpenuhi. Ambil jangkar rasa. Semuanya udah selesai. Jadi aku biasanya gini yang, terima kasih. Fisik ini memegang kayak menandakan, ini aku kunci nih. Gitu Mas Hendra. Yang pertama tadi sama yang kedua nih aku kunci dengan bentuk fisik yang menyentuh, aku kunci ya. Realita yang tadi. Nah, dengan rasa, aduh ya Allah udah terjadi semua. Ya Allah, hidup ini udah lebih dari cukup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada rasa plong, damai, tenang di sini, nggak mempertanyakan lagi kapan terjadinya. Jadilah realita kamu sudah memilikinya. Itu kuncinya. Oke. Becoming. Becoming atas goal yang kamu mau itu. Ini kunci manifestasi Mas Hendra. Bukan lagi membayangkan kalau aku jadi itu, enggak. Tapi merasakan. Dan hidup seolah-olah. Betul. Ini beda loh Mas. Beda loh Mas, kalau Mas Rozi misalnya mikir ada video dalam pikiran aku naik mobil. Masih di sana. Iya. Tidak membayangkan lagi nih di jangkar realita yang ketiga. Tapi feel that, rasakan itu nyata di 40 triliun sel tubuhmu, rasakan bersensasi, aku udah hidup di dalam realita itu, udah becoming goals kamu terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi rasakan itu nyata. Rasakan itu nyata, pasti kan ada sensasi bahagia dong di situ. Lalu tertidurlah. Jadi tidur dalam getaran plong seperti itu. Kebayang nggak? Keren. Bisa dipraktekin nanti teman-teman. Ya, praktekin ya teman-teman. Yang harusnya ini dikelasin gitu. Kita bocorin malam ini. Kita bocorin malam ini. Nanti teman-teman praktekin dalam 2-3 hari ke depan itu realita apa yang terjadi. Karena getaran sebelum tidur itulah di titik, ini kuncinya lagi nih. Di titik Mas Rozi, di titik Habib tidur dalam posisi 227. Rasa lega yang indah gitu bahwa udah selesai semua ya Allah, aku menerima ini, lega, pakai jangkarnya dikunci ya. Sudah terjadi. Di titik tubuhmu lega, nah kuncinya ini nih. Tubuhmu nggak ada perlawanan. Ya. 40 triliun sel tubuhmu rileks. Urat-urat syaraf di sel-sel syaraf tubuhmu tegangnya luntur tuh. Iya. Dia cooling down, detak jantungmu selaras, pikiranmu tenang, tubuhmu
Di titik itu kamu selaras dengan kelimpahan. Itulah kuncinya. Di tubuh yang terbuka rileks, semesta membaca getaran itu. Hah? Tubuhnya Mas Rozi, getarannya udah getaran selesai. Di titik kamu, tugasmu sudah selesai Mas Rozi, kata semesta. Kini giliranku untuk mewujudkan realita yang tadi kamu pancarkan. Oke, keren banget. Keren banget. Hari-hari berikutnya tinggal menyambut semua jembatan kejadian terjadi. Berupa apa? Ide yang keluar, peluang bisnis, teman lama datang lagi, ya circle yang sehat. Terus peluang, situasi, kondisi itu berdatangan, kamu tinggal ngebaca aja Mas di situ. Kamu baca aja. Baca peluang aja kan? Baca semesta dengan getarannya sedang bekerja di dalam jembatan realita kejadian. Pada saat itu terjadi, nggak perlu di-cancel, nikmati dengan penuh syukur. Dan terus training tubuhmu dalam getaran sudah memiliki itu semua, goal kamu terjadi. Aduh Masya Allah, ini ilmunya Neville Goddard. Keren. Dan Joe Dispenza. Intisarinya cuma itu Mas Hendra. Masya Allah. Maaf ya Mas ya. Ya, sahur ya kita ya. Bocor alus Mas. Ini nggak bocor alus lagi Mas. Demi kebaikan teman-teman. Bocor gede. Gak masalah, gak masalah. Masya Allah. Itu kuncinya. Inilah rahasia terbesar materi Neville Goddard dan gurunya Neville Goddard, Abdullah. Oke. Udah ya teman-teman semuanya, karena ini udah dibocorkan semuanya. Teman-teman tinggal praktik ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman banyak yang bercerita. Alhamdulillah hidupku berubah gitu ya, berbagi ke semuanya ya. Jangan putus asa, jangan menyerah buat teman-teman yang masih merasa hidupnya susah ya. Semuanya boleh hilang tapi harapan jangan sampai hilang, terus berproses ya. Terima kasih banyak buat Teh Feby, mudah-mudahan Iya. sehat, terus mengedukasi, menginspirasi, dan menggerakkan sahabat semuanya agar hidupnya bisa menjadi lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, kita akan sampai pada suatu titik di mana kita sudah nggak merasa butuh manifesting apa-apa, kita nggak berasa ingin itu, ingin ini secara materi, dan disitulah letak kebahagiaan yang benar-benar sejati, yang bukan kebahagiaan yang tentatif gitu ya teman-teman ya. Teteh, terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa teman-teman di next episode dan kita ketemu di reuni.